Cek, 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 cek. cek, 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 cek. Cek. Salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Praise be to Allah who has sent down the Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Dari atas mimbar ini persembahan salam mulia penuh kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, para cendekian yang budiman, serta generasi pejuang peradaban yang dirahmati Allah. Hari ini kita tidak hanya sekedar hidup di dunia nyata, melainkan kita sedang hidup dalam dua dimensi, realitas fisik dan realitas digital. Digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Pendidikan Islam yang dulu kita kenal dengan sekat-sekat dinding pesantren dan madrasah, kini telah meledak melampaui batas-batas geografi. Namun di tengah hiruk-pikuk aplikasi LMS dan Artificial Intelligence, muncul sebuah tantangan besar. Akankah digitalisasi ini menjadi berkah yang mencerahkan umat, atau justru menjadi fitnah yang menjauhkan kita dari keberkahan ilmu itu sendiri? Lantas, bagaimana Al-Quran memandu kita melakukan transformasi pendidikan ini? Oleh karena itu, di bawah naungan ridho ilahi dan di tengah riusnya arus digital yang tak terbendung ini, izinkan kami mengetuk pintu hati dan logika hadirin sekalian
untuk merenungkan kembali supremasi kebenaran melalui syarahan Quran yang berjudul Digitalisasi Pendidikan Islam. Sebagai kompas utama, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung diri kepada Allah Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti
terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Syarhil Quran, pencinta Al-Quran, penggemar dakwah yang kami banggakan. Mari kita bedah secara mendalam pesan tafasahu fil majalis dalam konteks hari ini. Jika dulu para sahabat harus menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis, maka hari ini Allah telah melapangkan majalis itu lewat genggaman jari. Digitalisasi pendidikan Islam adalah bentuk nyata dari kelapangan majelis ilmu. Majelis ilmu kita kini bernama YouTube, Zoom, podcast, hingga perpustakaan digital. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh ulama kontemporer terkemuka Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya yang mengupas tatanan sosial fikih peradaban. Pada halaman 142 beliau mengemukakan Islam tidak pernah memusuhi sarana teknologi. Justru umat Islam wajib menguasai sains dan teknologi modern sebagai alat untuk menegaskan peradaban Islam dan menyampaikan risalah dakwah ke seluruh penjuru dunia secara cepat dan efisien. Lebih jauh dalam konteks modernisasi sistem pengajaran, Profesor Dr. Mujamil Komar dalam bukunya Epistemologi Pendidikan Islam pada halaman 215 memaparkan digitalisasi pendidikan Islam bukan hanya sekedar modernisasi fisik, melainkan rekonstruksi metodologi agar Islam tidak kehilangan daya saing global. Lembaga pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual cyber dengan keluhuran akhlak Quran. Artinya hadirin, kitab-kitab turat yang dulu berat dipanggul kini ringan tersimpan dalam satu flash disk atau penyimpanan cloud. Inilah kesempatan emas bagi umat. Jika kita menutup diri dari teknologi, maka kita sedang mempersempit majelis ilmu yang Allah telah lapangkan bagi kita. Namun hadirin sekalian, kita tidak boleh menutup mata dari sebuah tragedi. Digitalisasi seringkali memangkas adab. Ilmu di era digital cenderung menjadi barang konsumsi yang instan. Banyak orang merasa cukup dengan menonton video 60 detik di TikTok, lalu merasa paling benar dan berani menyalahkan ulama. Inilah bahaya besar. Ulama klasik Imam Ibnul Mubarak sebagaimana dikutip oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim pada halaman 23 memberikan peringatan yang sangat mendalam. Kami lebih membutuhkan adab yang sedikit namun teraplikasikan daripada ilmu yang banyak tetapi tanpa adab. Pendidikan Islam bukan sekedar memindahkan data dari server ke otak, melainkan transformasi kalbu. Digitalisasi harus tetap menjaga sadat, silsilah keilmuan yang tersambung kepada Rasulullah.
Walaupun media belajarnya adalah gawai, namun jika kita harus tetap terikat pada otoritas ulama, kita butuh platform pendidikan Islam digital yang tidak mengajarkan materi, tapi juga mengajarkan akhlakul karimah, kejujuran, dan takzim kepada guru. Jangan sampai kita menjadi generasi yang pintar di mesin pencari, tapi gagal di mesin nurani. Mari kita renungkan kewajiban untuk terus belajar dan mengajar sebagai bentuk jihad di era baru, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122 berikut ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Sadaqallahul azim. Dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Hadirin rahimakumullah, ayat tadi menegaskan perintah liyatafaqahu fiddin. Di era transformasi digital, perang bukan lagi sekedar fisik, melainkan perang narasi. Digitalisasi pendidikan Islam adalah medan jihad masa kini. Jika kita tidak mengisi ruang dengan konten pendidikan Islam yang sejuk dan cerdas, maka ruang itu akan diisi oleh konten-konten yang merusak moral bangsa. Kita butuh santri-santri yang mahir desain grafis. Kita butuh mahasiswa Islam yang ahli coding. Kita butuh ulama yang fasih menggunakan media sosial.
Inilah bentuk nyata dari memberi peringatan Liu Ziru kepada umat manusia pada abad ke-21. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan, janganlah kita takut pada derasnya arus digitalisasi, tapi takutlah jika kita gagal mewarnai dunia digital itu dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadikanlah setiap piksel di layarmu sebagai saksi kebaikan di yaumul hisab nanti. Menulis kode di dalam layar. Layar terang menyilaukan mata. Teknologi maju kian berpijar. Akhlak mulia cahaya kita. Demikianlah syarahan dari kami. Benarnya dari Allah, salahnya dari kami manusia yang fakir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi